Halo guys, ada dua hal di dunia ini yang tidak bisa kita tunda. Apa itu? Satu, berbuat baik. Yang kedua, berbakti. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu berbakti, bagaimana cara itu berbakti. Ayo, mari kita sapa narasumber kita, Pak Arifin. Bapak Ibu sekalian, setuju ya, dasar dari kehidupan yang baik untuk diri kita maupun anak-anak kita adalah memiliki etika moral yang baik, bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan atau jangan dilakukan. Kedua, punya budi pekerti yang baik, yang paham bagaimana seseorang harus bersikap dalam hidup sehari-hari, atau yang mirip-mirip juga, Uncle, dalam bahasa yang sekarang disebutnya punya kecerdasan emosional. Kalau mengutip dari pepatah Mandarin, Paisan Xia Wei Xian, dari 100 kebajikan, perbuatan baik, yang pertama dan utama adalah berbakti. Saya pikir-pikir betul juga ya. Kalau kita aja, seseorang nih, apalagi yang udah dewasa ya, nggak bisa menghargai, nggak bisa tahu berterima kasih, berusaha membalas walaupun sedikit, ya, kebaikan dari orang yang melahirkan kita, dari orang yang membesarkan kita, ya. Bagaimana kita bisa menghargai, bisa menyadari kebaikan orang lain? Nah, jadi saya setuju kalau bakti itu adalah dasar awal, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika suatu saat nanti, ya, nah, ini bagi yang belum berumah tangga ya misalnya. Tentu kan salah satu yang kita lihat bagaimana seseorang itu memperlakukan orang tuanya. Ya toh? Itu kan salah satu indikator, Uncle, ya menurut Betul. saya. Nah, jadi kalau dia memperlakukan orang tuanya dengan baik, dengan sabar, dengan sepantasnya, besar harapan ke kita yang akan menjadi calon pasangannya dan ke orang lain akan sama atau minimal lebih baik, semoga gitu ya. Nah, tapi sebaliknya tentu kita nggak berharap, ya. Nah, demikian juga kalau dalam hidup sehari-hari kita banyaklah, ya. Nah, kita bisa lihat orang-orang yang dia bisa menyeimbangkan, ya, perannya. Saya rasa kita semua seharusnya sudah sadar ya, Uncle Edi, bahwa seseorang itu dalam hidup punya beberapa atau banyak peranan. Nah, contoh seperti katakan saya gitu, Uncle Edi ya, dan bapak-bapak ibu yang lain juga pasti lebih dari satu peran hidup. Nah, kita juga seorang ayah dari anak-anak kita, seperti saya, juga seorang suami dari istri saya, juga kebetulan kedua orang tua saya masih ada, saya juga anak dari kedua orang tua saya. Saya adalah kakak dari adik-adik saya. Saya adalah junior dari senior saya di beberapa organisasi yang saya ikut. Saya senior di organisasi yang saya pimpin. Nah, itu sekian banyak peran, kadang-kadang butuh kecerdasan, butuh kebijaksanaan untuk menavigasi, menyeimbangkan, menyelaraskan.
semua itu, agar peranan itu yang beragam itu bisa memenuhi harapan atau kewajiban yang memang diharapkan dari kita. Kita berusaha peranan itu bisa diterima dengan happy, dengan gembira oleh banyak orang yang terdampak dari peran kita. Nah, salah satunya ya peran kita dalam hal ini misalnya menyeimbangkan, kalau misalnya dalam rumah tangga ya, bagi Bapak Ibu, kita nih yang sudah berumah tangga. Nah, gitu. Tadi saya katakan di awal bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apa sih yang disebut itu bakti? Ya. Dari pemahaman saya, pengalaman saya juga, Uncle, itu yang powerful, yang paling meresap, ya kita nyontohin kepada anak-anak kita. Jadi memberikan contoh bukan dengan ngajarin, kan katanya anak sekarang nggak mau diajarin seperti so pinter gitu ya. Nah, tapi secara halus kita melakukan itu sebenarnya udah ada pelajaran kehidupan di situ. Nah, jadi kita sebagai orang tua ngajar anak-anak itu tentu dengan teladan, ya, enggak dengan kata-kata saja, lebih baik dari perilaku kita. Nah, salah satunya bagaimana kita menyeimbangkan peranan sebagai seorang anak dan sebagai seorang suami atau istri dalam hal ini ya, gitu. Yeah. Nah, yang disebut bakti itu, misalnya Uncle, bagaimana bisa membuat ketika kita berumah tangga, peran kita sebagai anak tetap terpenuhi, orang tua tetap merasa dia beruntung punya anak kita, dia merasa bahagia, dia merasa tenang bahwa ada yang memperhatikan, ada yang akan membantu di mana perlu. Tapi juga pada saat yang sama, peran kita sebagai istri atau suami dalam hal ini juga terpenuhi. Jadi menurut saya, Bapak Ibu sekalian, seyogianya tidak menjadi pertentangan. Jadi ketika seseorang menikah, nggak berarti orang tuanya seperti kehilangan anaknya. Nah, gitu. Dalam arti maksudnya, kalau peranan itu tidak bisa dilakukan dengan baik, yang terjadi seakan-akan ketika seseorang lelaki atau perempuan dia menikah, seakan-akan dia itu menjadi milik dari istrinya atau dari suaminya. Padahal kan tidak begitu. Ya, nah kita minimal dari kitanya ya, jangan berpikir istri yang menikah dengan kita seakan-akan sudah punya kita. Ya, nah, pada saat dia ingin berlaku bakti kepada orang tuanya, memberikan misalnya sedikit uang, sedikit barang, nah, kita merasa tidak happy atau nggak bahagia. Nah, atau sebaliknya, ketika suami kita ya mendukung orang tuanya ya, dalam berbagai hal lah, menemani ke dokter, ngajak jalan-jalan, nah, di rumah bertengkar karena istrinya komplain. Nah, ini walaupun tidak banyak, kadang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini harus diselaraskan. Kita harus berpikir dong, istri kita, suami kita dari kecil, dari lahir sampai dia sekolah, kuliah, kerja, disupport orang tuanya. Apakah fair? Apakah benar ketika dia menikah dengan kita, seakan-akan milik kita udah, bukan milik orang tuanya lagi. Yeah. Nah, jadi ini yang harus diselaraskan. Tidak.
tetap harus berbagi peran itu dengan baik. Betul, ya. Betul Pak Arifin. Jadi ibaratnya harusnya kita berterima kasih ya sama mertua ya, karena sudah membesarkan ya istri kita atau suami kita sehingga bisa jadi kualitas yang bagus, kemudian bisa berjodoh dengan kita. Harusnya kita yang berterima kasih banget. Bapak Ibu sekalian, Uncle Edi, saya jadi ingat ini ada satu cerita saya dapat dari mama saya. Tapi ternyata ini cerita rakyat yang banyak diketahui orang juga. Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu ya. Nah itu judulnya Keranjang Rotan untuk Ayah dan Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini cerita saya dapat dari ibu saya. Dikisahkan ada seorang anak, di sini dikatakan seorang anak laki-laki ya, yang diminta oleh bapak dan ibunya untuk melakukan satu pekerjaan, yaitu pada sore nanti untuk memasukkan kakeknya ke dalam keranjang rotan untuk dibawa ke dalam hutan ya, dan ditinggal di dalam hutan. Nah, itu instruksi sang ayah kepada si anak. Nah, nanti sore kamu bawa kakek kamu ke dalam keranjang rotan, kemudian kamu gotong ya ke dalam hutan dan ditinggal di hutan saja, nggak apa-apa. Sang anak bertanya, kenapa Bapak harus kakek ditinggal di hutan? Ya, rumah kita kecil, kemampuan kita juga tidak kuat lagi untuk terus membiayai kakek kamu. Sehingga dengan berat hati, kakek kan sudah lama berladang di hutan juga. Ya, kakek pasti bisa hidup dari hasil hutan yang selama ini memang sudah tidak asing bagi kakekmu. Nah, supaya kita bertiga dengan ibumu bisa selamat dari kehidupan yang makin sulit yang harus kita lalui. Dengan bingung, sang anak berhenti bertanya, tapi ya baik Bapak, nanti sore hari akan saya lakukan apa yang Bapak minta kepada saya. Singkat cerita, dilakukanlah apa yang diminta sang Bapak oleh anak lelaki ini. Nah, menjelang malam hari, si anak sudah kembali, tetapi bapaknya terkejut. Nah, apa yang membuat sang bapak terkejut? Ternyata bapaknya bermaksud, kenapa keranjang rotannya juga dibawa pulang? Tinggalin aja di hutan. Jadi si bapak bertanya, anakku, rotannya kamu bawa pulang. Kenapa nggak ditinggal aja di hutan, capek-capek dibawa pulang lagi? Si anak berpikir, oh saya pikir keranjang ini kan nanti dibutuhkan. Kalau saat ayah tua nanti, ketika bapak tua nanti nggak bisa membantu mencari makanan, nah keranjang ini kan nggak usah bikin lagi, jadi nanti tinggal pakai keranjang ini membawa bapak ke hutan.
Bapaknya terkejut dan kaget gitu ya mendengar hal ini. Jadi dia nggak menjawab lagi, dia diam. Ya sudahlah. Nah, singkat cerita, Uncle, besok pagi sang bapak bersama istrinya, bersama ibu dari si anak, menemui anak lelaki ini dan berkata lagi, anakku sepertinya ada yang perlu dikoreksi. Nggak apa-apa deh, susah-susah kita berbagi aja makanan yang ada, asal rajin mungkin juga semua bisalah kita lalui bersama. Jadi kamu bawa pulang lagi ya kakek kamu ya, yang di hutan siang ini. Nah, begitu ceritanya Uncle Edi, Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa ya. Pesan moral dari cerita ini, ya contohkanlah yang baik kepada anak. Iya. Jadi, ya halo? Iya. Ya jangan kita lakukan kebalikan dari yang kita minta, yang kita harap anak kita lakukan kepada diri kita. Ya, seperti cerita tadi, sang anak dengan polosnya berpikir bahwa ya orang tua kalau sudah jadi beban dan bila kondisi udah nggak baik, ya memang wajar untuk diabaikan, ya ditinggal di hutan seperti cerita tadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan keseharian kita. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, kepada lingkaran terdekat kita, keluarga, ya, teman-teman kita, lingkungan warga kita, itu menjadi pelajaran nyata kepada anak-anak kita. Pak Arifin mendapatkan cerita ini pertama kali mendengar cerita dari Mama ini, gimana perasaannya? Dan kemudian bagaimana perasaan setelah berkeluarga? Apakah ada perbedaan atau bagaimana Pak Arifin? Ya, terima kasih Uncle. Pertama mendengar cerita ini jujur ya, memang saya bisa memahami, Bapak Ibu sekalian, bisa memahami, melayani orang lain, termasuk orang tua, nggak mudah. Kadang-kadang, ya gitu deh, ya rasanya berat, malas, rasanya, aduh gimana ya, rasanya ada rugi, aduh keluar uang. Nah itu nanti ada hubungan dengan slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya bisa memahami ilustrasi dari cerita rakyat tadi. Seakan-akan, aduh, orang tua, mohon maaf ya, seperti memberikan beban gitu. Kita udah capek, harus mengeluarkan lagi tenaga, mengeluarkan lagi biaya, ya, dan lain sebagainya. Itu memang juga betul, nyata maksudnya gitu ya, betul. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang dewasa, orang yang udah berkeluarga, ya kita lebih fair lah. Ya, jadi orang ya sepantasnya lah. Ya. Apalagi ini orang yang melahirkan kita, atau mungkin juga sekaligus orang yang membesarkan kita. Rasanya sepantasnya lah, ya. Dan itu akan jadi satu kebanggaan kita, satu sumber kebanggaan, kebahagiaan, dan sekaligus sumber rezeki. Karena saya banyak mendengar dari orang bermacam latar belakang tradisi bahwa orang berbuat bakti kepada orang tua itu sumber rezeki kita juga, ya. Entah dari mana datangnya, ada aja itu.
ya, yang akan melancarkan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, jadi sudah sepantasnya lah bahwa apa yang kita katakan jadi beban itu sesuatu yang pantas kita lakukan, ya, yang sesuatu yang harus malah kita lakukan, ya. Karena di lain pihak orang tua juga pada dasarnya nggak mau membebani kita kalau nggak perlu, kalau nggak terpaksa. Banyak kejadian yang kita bisa lihat, yang Bapak Ibu alami sendiri. Banyak cerita yang kita pernah baca, ya. Bagaimana orang tua kalau nggak terpaksa nggak mau, ya. Ya. Pernah dengar kan ya, cerita? Ya. Bagus Pak Arifin. Nah, ini menarik sekali ceritanya tersebut, itu sangat menginspirasi. Ada yang lain lagi nggak ini Pak Arifin? Ayo ini berbagi lagi ini. Silakan Pak Arifin. Nah, slide berikutnya itu, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, saya kasih caption, berbakti kepada anak, berbakti kepada orang tua. Wow. Nah, Bapak Ibu sekalian, Uncle Eddie, masih ada hubungan dengan cerita keranjang rotan tadi. Dari dulu ya, sampai sekarang, kita itu banyak mendapat nasihat, mendapat pelajaran, berbakti itu kepada orang tua. Betul. Tapi yang ya kenyataannya banyak orang, Uncle Eddie, yang tanpa sadar. Saya sih yakin tanpa sadar ya, bukan sengaja atau sadar gitu ya, nggak sadar. Bukannya alih-alih berbakti kepada orang tua, berbaktinya kepada anak. Iya. Sampai Gimana di sini itu? Bapak Ibu sekalian sudah paham. Nah, ini cuma supaya jadi kalimatnya positif, pesannya positif, saya tambahin. Berbakti kepada anak, ya sudah kewajiban. Kan kewajiban orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anak. Ya. Tapi juga berbakti ke orang tua satu hal yang wajib, hal yang indah, satu kesempatan yang harus diambil. Nah, Bapak Ibu sekalian, Uncle Eddie, kenyataannya banyak orang atau ada sedikit orang berbaktinya kepada anak. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul. Ayo, Bapak Ibu, jangan lihat orang lain. Lihat diri kita masing-masing. Ya, kita lebih banyak berbakti kepada anak atau kepada orang tua. Bukan mempertentangkan ya, ini tidak bertentangan. Disinkronisasikan, diharmoniskan. Tadi saya bilang di awal, peran kita sebagai ayah atau ibu dan peran sebagai anak bukan harus dipertentangkan. Nggak boleh malah. Salah, keliru, dan maaf, tidak bodoh lah, anggap aja begitu ya. Serugi. Jadi kita harus menyelaraskan. Ya, menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada anak, sekaligus orang tua adalah juga anak dari orang tua kita, kan begitu ya. Nah, jadi Uncle Eddie kenyataannya coba kita sadari, ya. Jadi ini bicara tentang diri kita masing-masing ya. Kita nggak bicara orang lain misalnya. Ketika kita anak, mungkin yang masih punya anak kecil, ya usia sekolah dasar mungkin ya. Ketika anak ya sedikit merengek misalnya, minta PlayStation, minta Nintendo, terus kita ngecek harganya 2,5 juta misalnya. Ya, kita belikan itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang bangga.
Dan tidak ada perasaan di hati itu, aduh hilang duit, aduh duit berkurang. Enggak. Tapi ketika jumlah uang yang sama itu dibelanjakan, digunakan untuk keperluan orang tua, ayo Uncle Edi, Bapak Ibu sekalian, perasaannya sama nggak? Jujur Bapak Ibu, bisa jadi kadang beda loh. Mohon maaf, saya nggak bilang siapa-siapa ya, bilang diri saya sendiri aja, anggap begitu. Kok ada rasa sakitnya beda? Rasa sayang berkurang uangnya, hilang uangnya. Iya. Kenapa bisa begitu ya, Pak Arifin ya? Memang benar sih kalau dipikir-pikir ya, kenyataan di kehidupan ini seperti itu, apa adanya. Tapi kenapa bisa seperti itu ya? Itu bagaimana itu, Pak Arifin? Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, Uncle Edi punya jawabannya juga, atau punya jawaban masing-masing. Kalau yang saya coba pahami, ya memang hukum alam Uncle Edi. Air, gravitasi lah, air selalu dari atas terjunnya ke bawah. Pepatah mengatakan, kasih ibu, ya kan? Tak terhingga sepanjang masa. Ya kan? Nah, pepatah udah bilang begitu. Sayangnya orang tua sepanjang jalan, sayangnya anak sepanjang gala. Sayangnya orang tua seperti batang lontar ya, yang nggak ada ruas-ruas. Sayangnya anak seperti batang bambu, seruas-seruas, sekotak-sekotak. Memang hukum alam lah. Orang tua lebih sayang kepada anaknya daripada anak kepada orang tuanya. Orang tua lebih ingat anaknya daripada anak ingat orang tuanya. Pepatah juga udah bilang begitu. Ya. Ya, betul. Ya. Nah, memang begitu, kita pun mungkin begitu. Ya. Ya, betul, Pak Arifin. Kita pun sama. Ya. Lebih sayang anak kita, lebih sering ingat anak kita daripada kita ingat orang tua kita, sayang orang tua kita. Tapi saya sambung dulu ya. Siap. Tetapi memang itu kenyataan. Orang tua lebih sayang anak. Orang tua kita lebih sayang kita daripada dia sayang orang tuanya gitu ya, kakek nenek kita. Kita lebih ingat anak kita daripada orang tua kita. Itu hukum alam deh. Tetapi sebagai orang yang fair, yang bijaksana, yang berbudi, punya akal, ya, ayo dong yang fair lah, sepantasnya lah. Betul nggak? Kita harus, orang lain aja yang baik, kita harus mengingat dan membalas berlipat-lipat kali. Apalagi ini orang yang lahirkan kita dan juga yang membesarkan kita, ya sudah sepantasnya lebih berlipat-lipat lagi. Jadi Bapak Ibu, yang saya lakukan, ya Uncle Edi ya, ketika muncul perasaan-perasaan yang tidak konstruktif tadi, perasaan-perasaanku yang berbeda ya, ketika itu dilakukan ke anak. Jujur kadang-kadang senangnya beda. Nah, kita segera sadari. Nah, kita netralisir sebagai seorang yang berakal, berbudi, sepantasnya seorang dewasa. Kita kan bukan anak kecil yang umur 6 tahun, yang memang akalnya belum berkembang maksimal. Ya itu apa? Ketika muncul perasaan itu, pikiran itu, ya kita omong dong pada diri kita sendiri. Yang fair dong, mana boleh sih begitu? Kualat nanti. Ya, nah, sudah sepantasnya kita lakukan. Nah itu salah satu contoh, Uncle, ya, banyak kejadian-kejadian yang lain yang membuktikan, menunjukkan, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari.
tapi bukan untuk menghakimi, untuk menjadi pelajaran buat kita aja, gitu loh. Bahwa berbakti kepada, mungkin bukan berbakti istilahnya, ya, mendukung anak, ya, itu sudah kewajiban. Tapi berbakti kepada orang tua itu satu hal yang juga harus kita lakukan. Nah, demikian Uncle Edi. Iya, jadi menarik ya para netizennya. Ini Pak Arifin sangat berpengalaman. Tadi mengatakan ya memang hukum alamnya bahwasanya kita ketahui bahwasanya setiap orang tua itu pasti selalu sangat menyayangi anaknya. Setiap orang tua itu pasti memikirkan anaknya. Nah, itu seperti air yang mengalir dari atas ke bawah. Mungkin saja ya ada hukum alam berikutnya yang belum kita temukan. Nah, mudah-mudahan ini ya tadi udah diajak ya sama Pak Arifin. Bukan berarti berbakti pada orang tua itu bukan hukum alam. Cuman kita belum menemukan aja dan kita belum menyebarluaskan saja. Mungkin alam itu menyediakan dua hukum. Cuman yang turun-temurun hanya satu hukum yang kita ketahui bahwasanya lebih menyayangi anak. Nah, mulai saat ini ya, melalui video ini, mungkin kita bisa mulai, ayolah jadi orang yang fair, bijaksana. Ntar suatu hari kita juga akan tua. Ya toh, kita juga menginginkan perlakuan yang fair. Kalau kita nggak jadi teladan, yang tadi dikatakan Pak Arifin, ya hukum yang kedua nggak pernah kita temukan bahwasanya wajib untuk berbakti pada orang tua, ya. Misalnya ya selain air mengalir dari yang bawah dari atas ke bawah itu, ya bisa juga dari bawah ke atas. Ya kita bikin air mancur, kan indah. Seperti air mancur, wah ini menarik ini Pak Arifin. Iya, ada lagi nggak Pak? Ini luar biasa. Ya. Nah mungkin selanjutnya Uncle dan Bapak Ibu sekalian menambahkan aja ya atau menyegarkan, ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan lagi, lakukan terus, yang dalam prinsip mengajarkan tadi bakti kepada orang tua, ya tidak bablas, malah baktinya kepada anak. Nah, ketika misalnya kita di meja makan, gitu ya, bukan kita, ini menurut saya ya, yang memberikan kepada anak, gitu loh. Tapi kita latih anak kita, ya, untuk sebelum makan dia menyapa dulu. Kalau kebetulan lagi satu meja, ya kan, opa, oma, kakek, nenek makan, papa, mama makan, baru makan. Ya, malah dilatih dia dulu. Cucu ini yang mengambilkan sayur, kasih ke kakeknya, neneknya, ya. Karena kadang yang terjadi kebiasaannya terbalik. Orang tuanya yang sudah full melayani anak. Nah, ini kalau melewati batasnya, jatuhnya berbakti kepada anak yang tidak proporsional, gitu ya. Nah, banyak hal-hal yang lain. Ketika buka pintu, ketika keluar dari mobil, dilatih. Yang muda, yang cucu ini, yang memperhatikan melayani kakek neneknya dulu. Gitu. Ketika hari raya misalnya, Uncle Edi gitu ya. Nah, setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita, bagaimana caranya anak supaya tahu dan terlibat. Nah, misalnya pada saat memberikan sesuatu ke orang tua, ya, bukan masalah besar kecilnya. Kita bisa anak kita yang bantu memberikan, kita potong buah kasih ke kakek, kasih ke nenek, ya. Nah, ini banyak sekali yang kita bisa contohkan, ya, perilaku yang tadi, yang dari sederhana. Ketika mungkin Bapak Ibu ada yang saat ini tinggal bersama orang tua, jadi 3 generasi gitu ya. Ada kakek, ada nenek, ada Bapak Ibu sebagai ayah, ibu, dan ada anak-anak, ya. Itu akan lebih terlihat di sana. Jadi pada saat misalnya orang tua kita nih, ya, minta tolong kepada kita, manggil kita, ya kita
langsung menjawab. Contoh kepada anak-anak kita gitu ya. Nah, kalau kita mau pergi kita bilang, kita pulang kita menyapa, gitu ya. Nah, orang tua, kakek nenek kita yang mungkin kadang karena udah bertahap usia lebih lanjut, nah, kadang-kadang bahasa kita itu kita mesti perhatikan. Nah, kita nggak sadar gitu ya. Kita ajak jalan. Kalau dulu sebelum ada kejadian seperti sekarang COVID begini, kita ke pasar, kita ke mall, ya. Nah, kita dengan refleksnya ngomong, Mama, jalannya pelan, cepetan dikit mah jalannya mah. Cucu anak kita dengar tanpa sadar. Nah, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Kosakata yang kita pakai. Ya namanya orang sudah lebih tua. Ya jalan nggak bisa secepat kita. Nah, hal-hal seperti ini kita harus lebih menyelami. Ya, kalau enggak kita bukan sengaja. Nah, kita masih gagah. Umur baru 30-an, 40-an, 50-an. Ya, nggak sadar, iya ya, kalau orang udah umur 70-an, saya pun sama nanti, jalan mana bisa secepat sekarang. Nah, hal seperti itu yang kita mesti perhatikan. Ya, Nah ketika orang, ya. Angkel, demikian kira-kira. Betul, Pak Arifin. Jadi, menata kata ya, itu menata kehidupan juga ada di video kita itu ada istilahnya bahasa kaum ya, bahasa kaum itu udah dijelaskan. Bahasa kaum, netizen bisa melihat ini Pak Arifin juga sangat luar biasa yang mengingatkan kembali. Kemudian ada juga menyelam ke dasar batin, itu juga ada di video kita sebelumnya, itu juga netizen bisa melihat di video itu. Jadi memang benar Pak Arifin, kita seharusnya ya tadi dicontohkan sama Pak Arifin, kita harus memberikan teladan ya pada anak kita. Jadi kalau kita berbakti kepada anak ya, atau menyayangi anak, atau memperhatikan pada anak, semua itu sebenarnya setiap orang itu karena melihat contoh dari sebelumnya, dari papa mamanya juga ya, seperti itu. Jadi turun temurun, dengan harapan adalah ketika sudah tua anaknya ngingat kembali. Oke, anaknya memang bisa mau mengingat kembali tapi tidak tahu caranya, itu akhirnya tidak terlakukan. Jadi sebenarnya kita hanya melakukan satu hukum alam, sedangkan hukum alam kedua hanya harapan kita. Kalau sudah tua, anak mau berbakti. Tapi kita tidak pernah menggunakan jurus, yaitu hukumnya kedua, berbakti pada orang tua. Ya, tadi udah dijelaskan sama Pak Arifin ya. Mungkin orang tua ada ulang tahun, kita merayakan, memberikan juga. Jangan anak aja dibelikan mainan. Kalau untuk orang tua sama sekali tidak ada seperti itu. Kemudian orang tua ya, apalagi ya, Uncle jadi terinspirasi. Sering banyak dengar kisah nyata dari seseorang ya, yang sekarang yang sangat luar biasa, ketika mulai bisa membasuh kaki orang tuanya, Pak Arifin, besoknya itu kehidupannya langsung berubah. Nggak tahu ini benar atau enggak, tapi yang kasih kesaksian itu bukan 1-2 orang loh. Nah, berarti ini cocok ini dengan Pak Arifin, ini topik kita hari ini. Wah, ini luar biasa. Berarti mulai sekarang kita harus ingat, kita harus fair, teladan. Nah, ini adalah hukum yang kedua. Berbakti pada orang tua itu wajib, kudu harus. Wajib ya. Kudu harus ya. Ya. Baik, ada lagi Pak Arifin, mungkin ini makin seru nih, ada slide berikutnya lagi. Bapak Ibu sekalian, Uncle, slide terakhir ya. Slide terakhir. Ini saya mengambil syair dari sebuah lagu yang banyak orang sudah kenal. Judulnya itu Hanya Ibu Yang Terbaik di Dunia. Atau Mandarinnya Sesang Seyo Mama Hao. Ya. Lagu ini saya dedikasikan terutama kepada Bapak Ibu yang masih punya orang tua. Karena masih ada kesempatan. Dan mohon maklum, mohon pengertian kepada Bapak Ibu yang ayah, mungkin ibu sudah tiada, tapi juga bisa mengambil manfaat dari syair ini, khususnya kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang yang bisa kita ingatkan betapa beruntungnya loh masih ada orang tua ya. Gitu. Nah, Uncle izin saya membacakan sedikit syairnya di sini. Boleh. Bapak Ibu bisa terima ya. Bapak Ibu juga bisa baca
juga di layar masing-masing ya. Nah, itu judul Sesangte Yo Mamahau. Nah, saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Di internet banyak, bisa dicari sendiri. Paragraf pertama, Bapak Ibu sekalian, ini berkisah tentang sedihnya anak yang sudah tidak punya ibu. Kalimatnya, tidak memiliki ibu, betapa sedihnya. Anak yang tidak punya ibu bagaikan rumput liar. Saya coba memahami kalimat ini. Saya tanya juga dulu sudah lama sekali kepada mama saya, kepada orang-orang lain, uncle. Kenapa diperumpamakan oleh penulis lagu ini rumput liar, Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu, memang kalau kita pikir-pikir, anak yang nggak punya ibu itu diibaratkan seperti rumput liar ya. Ini rumput liar itu ya, orang mau injak-injak, orang mau tendang-tendang, mau cabut-cabut, seakan-akan nggak bertuan gitu. Nah, sedihnya, semoga ini nggak terjadi ya. Ini hanya kiasan untuk menyadarkan kita yang masih punya orang tua. Anak yang nggak punya orang tua tuh, kalau ketemu orang yang katakan jahat gitu ya, yang nggak baik, dia mau cubit, dia cubit. Dia mau maki, dia maki. Nggak ada yang belain. Tapi coba kalau ada mamanya, ya, orang mau mendekat baru semeter aja udah ada yang melindungi, ada yang belain. Rumput namanya liar, tumbuhnya nggak terencana, nggak beraturan, diserahkan kepada alam aja, nggak ditata. Ya. Nah, anak yang tidak punya ibu, yang kalau tidak ketemu pengasuh yang tepat, dan ditambah yang bersangkutan juga, dalam hal ini si anak, tidak berhasil menuntun diri, dia akan lebih banyak rintangan yang harus dia lewati, atasi, agar dia bisa menata dirinya. Nah, Uncle Edi cerita baiknya, saya punya pengalaman sendiri. Ya, bukan pengalaman saya, tapi saya tahu ada orang yang terjadi. Dia berangkat dari lingkungan yang katakan tidak terang lah, kondisi yang nggak ideal. Tapi dia bisa menuntun diri dia. Sampai sekarang sudah berumah tangga, punya 2 anak, dan tinggal di Singapura, permanent resident di Singapura. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sedihnya anak yang nggak punya ibu lagi, kita bisa ngerasain yang udah nggak punya ibu. Ya. Nah, kita lanjut ya ke paragraf berikutnya, Uncle Edi. Lepas dari dekapan gendongan ibu, kemana cari bahagia? Nah, ini juga kemewahan yang
anak-anak yang udah nggak ada ibu, termasuk kita yang udah dewasa ya Bapak Ibu sekalian. Satu masa, satu saat, kita bisa merasakan kerinduan itu, kehilangan itu. Yaitu, waktu kita kecil gitu ya, seperti di gambar ini. Ya, ketika kecil, begitu kita masuk ke dalam bekapan emak kita tuh ya, waktu kita kecil, wah kita merasa tenang. Waktu kita bayi itu ya, merasa nyaman, bahagia. Dan ketika karena ibu kita, emak kita harus kerja, harus melakukan sesuatu, kita dilepas dari gendongannya, dekapan ibu kita, dan ditaruh gitu ya, di ranjang kecil atau kasur kecil. Kita waktu bayi itu nangis, nggak mau. Kita pegang-pegang tuh tangan ibu kita, ya, karena merasa takut, merasa cemas kita waktu bayi itu. Itulah kebahagiaan pada saat kita bisa di dalam dekapan ibu kita. Nah, ini yang seringkali kita nggak sadari sebagai sesuatu yang berharga, ya, terutama di paragraf berikutnya Uncle Edi. Kita lanjut, ya. Sesangseyo mamahau, hanya ibu yang terbaik di dunia. Ya. Bersyukurlah anak yang memiliki ibu. Dalam dekapan gendongan ibu, alangkah bahagianya. Nah ini, ya sekarang kita udah dewasa. Tadi saya juga sudah bilang. Ya, hanya bisa menjadi kenangan masa lalu kita. Dan kalau kita baca kalimat berikutnya, 3 kalimat terakhir, anak yang memiliki ibu, tapi tidak ngerti betapa beruntungnya masih punya ibu, masih punya emak. Betapa enaknya, betapa bahagianya. Ya. Kita berlimpah perhatian dari emak kita, dari orang tua kita. Nanti pada saat kita emak udah nggak ada, bapak udah nggak ada, saat-saat tertentu kita berasa juga itu. Ya Bapak Ibu, betul nggak? Ya. Nah, di kalimat terakhir dari syair lagu ini, kalau anak yang punya emak masih punya ibu, dia tahu betapa beruntungnya, betapa bahagianya punya ibu atau masih punya ibu. Kalau dia sadar itu, tidurnya pules dia nanti malam. Bahkan mimpi pun dia dengan wajah tersenyum. Nah, demikian Uncle Edi. Luar biasa, Pak Arifin. Jadi sangat menginspirasi, membuat Uncle jadi teringat sama Mama. Ya, teringat ini bagaimana supaya bisa bersama-sama lewatin masa COVID ini, ya, hingga corona selesai. Ini mau buru-buru ini, membawa Mama itu mewujudkan impiannya, mungkin mau kemana, kita menemani, dan lain semuanya. Baik, Pak Arifin, tanpa terasa kita sudah ya di ujung acara. Nah, kira-kira ada pesan-pesan apa ini, Pak Arifin, sebagai closing statement buat para netizen, Bapak Ibu semuanya? Oke, closing statementnya, saya jadi teringat, Bapak Ibu sekalian, Uncle, mikul dhuwur mendem jero. Itu nasihat orang tua di Jawa. Ya. Ini pepatah Jawa. Mikul dhuwur mendem jero. Dipikul, dijunjung setinggi-tingginya kebaikan jasa orang tua. Dipendem sedalam-dalamnya kekurangan, kesalahan orang tua. Kita pendam dalam-dalam. Artinya,
Budi baik orang tua tentu kita harus ingat sepanjang masa. Kekurangan orang tua, bahkan kesalahan orang tua, kita ya harus maklumi. Ya. Lihat sisi baiknya, lihat kebaikannya. Dan orang yang bijaksana, orang dewasa bisa maklum, bisa menerima, bukan sebaliknya. Orang tua dan kita ini ya, nggak tahu sampai kapan kebersamaan itu. Bisa bertahap, bisa mendadak. Ya, bisa orang tua duluan yang jalan, bisa kita duluan. Jadi jangan tunda. Dua hal. Satu, berbakti kepada orang tua. Ya, selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada orang tuanya. Walaupun dengan segala kondisi dan rintangan. Jangan di kemudian hari, Bapak Ibu sekalian, menjadi penyesalan kita. Dan itu sayang dan gak enak. Terbawa terus. Jangan ada penyesalan di kemudian hari. Tapi ada kebanggaan dan kelegaan. Lakukan sekarang, saat ini juga. Dari hal yang kecil. Kalau yang kerja belum menikah, pulang kerja, beliin orang tua. Jangan ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mendengar siaran ini, setiap bulan tidak memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Ya. Angkat telepon, kalau nggak serumah, say hello, tanya kabarnya. Ya. Lakukan sekarang dan mulai dari hal-hal yang kecil, sehingga nanti yang ada kelegaan dalam diri kita. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada tim Tantangan Hidup